Assalamualaikum anak-anak Miss yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mengenai makanan dan kesehatan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa makanan yang baik untuk kesehatan adalah makanan yang terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Kelima makanan tersebut disebut 4 sehat, 5 sempurna. Apakah hubungan antara makanan dan kesehatan? Mari kita simak pembelajaran pada hari ini. Mengapa kalian merasa lapar? Jika tidak segera makan, tubuh kalian akan merasa lemas sehingga tidak bisa beraktivitas. Akhirnya kalian bisa jatuh sakit. Makanan merupakan sumber energi. Makanan bermanfaat untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Zat makanan apa sajakah yang diperlukan tubuh? Mari kita belajar bersama-sama. Tahukah kamu bahwa tubuh kita memerlukan banyak energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari? Dan tahukah kamu dari mana tubuh kita bisa mendapatkan energi yang dibutuhkan? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah makanan. Untuk menjaga agar badan kita tetap sehat, yang kita butuhkan adalah makanan yang bergizi. Apa sih makanan yang bergizi itu? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Dan semua zat tadi memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda untuk tubuh kita. Apakah fungsi dari zat-zat tersebut? Dan dalam makanan apa sajakah zat-zat tersebut terkandung? Oke, hari ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, air. Air sering disebut sebagai sumber kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Oleh karena itu, air adalah zat yang paling penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Fungsi air bagi tubuh kita adalah untuk melarutkan zat-zat makanan, memperlancar pencernaan makanan, dan mengatur suhu tubuh. Setiap hari minimal kita minum air sebanyak 2,5 liter. Air yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah air yang jernih, tidak berasa, tidak berbau, dan bebas dari kuman penyakit. Bahan makanan apa sajakah yang mengandung air? Contohnya adalah sawi, jeruk, semangka, terong, dan pepaya. Yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat antara lain beras, jagung, dan beras merah. Ada lagi singkong, sagu, dan kentang. Nah, sekarang kita lanjut ke zat yang ketiga, yaitu protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh kita. Protein juga berguna untuk memulihkan bagian-bagian sel tubuh yang rusak. Protein dibagi menjadi 2 jenis, yaitu protein nabati yang berasal dari tumbuhan dan protein hewani yang berasal dari hewan. Protein nabati contohnya adalah kacang-kacangan, tempe, tahu, bayam, dan brokoli. Sementara untuk protein hewani, kita bisa mendapatkannya dari susu, ikan, daging ayam, dan keju. Selanjutnya adalah lemak. Lemak adalah sumber zat tenaga cadangan dalam tubuh. Sama seperti protein, lemak ini juga terdiri dari lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati bisa kita dapatkan di dalam kacang tanah, margarin, alpukat, dan kelapa. Sementara untuk lemak hewani, kita juga bisa mendapatkannya di dalam susu, minyak ikan, keju,
dan juga mentega. Nah, kemudian selanjutnya adalah mineral. Mineral ini berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur tubuh yang diperlukan untuk proses metabolisme. Mineral yang diperlukan tubuh antara lain zat kapur atau kalsium yang bisa kita dapatkan di dalam susu dan brokoli, kemudian zat besi yang terdapat dalam sayur kangkung dan kuning telur, fosfor yang terdapat dalam telur dan daging ayam, dan yodium yang terkandung di dalam garam. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah vitamin. Vitamin ini berfungsi sebagai zat pengatur organ tubuh. Hati-hati, kekurangan vitamin bisa membuat kamu mudah terserang penyakit. Dan vitamin ini ada banyak jenisnya. Ada A, B, C, D, E, dan K. Vitamin A bisa kamu dapatkan dari wortel, tomat, pisang, dan minyak ikan. Sementara vitamin B kamu bisa dapatkan dari kacang hijau, beras putih, dan beras merah. Lalu vitamin C kamu bisa mendapatkan dari jeruk, mangga, dan buah belimbing. Selanjutnya untuk vitamin D. Vitamin D bisa kita dapatkan dari sinar matahari pagi, kemudian dari kuning telur, dan ikan salmon. Untuk vitamin E kamu bisa dapatkan dari kacang almond, biji-bijian seperti kuaci, dan alpukat. Dan yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K ini bisa kamu dapatkan dari kembang kol, daun bawang, dan seperti makhluk hidup lain membutuhkan makanan. Apakah kalian tahu apa fungsi makanan bagi tubuh kita? Salah satu fungsi makanan bagi tubuh manusia adalah sebagai sumber energi. Makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia akan diubah menjadi energi untuk kita beraktivitas. Energi dibutuhkan tidak hanya untuk beraktivitas fisik. Selama manusia hidup, organ-organ tubuh kita juga butuh energi untuk berfungsi secara penuh. Kurangnya makanan sebagai sumber energi akan mempengaruhi kerja organ-organ tubuh kita. Dengan kata lain, akan mengganggu aktivitas kita. Makanan berfungsi sebagai pembangun sel dan jaringan tubuh, serta mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua. Proses pembentukan sel-sel baru ini aktif terjadi saat seseorang sedang mengalami pertumbuhan. Karena itulah, apa yang dimakan seseorang akan mempengaruhi pertumbuhannya. Makanan membantu mengatur proses metabolisme tubuh dan sebagai pelindung tubuh terhadap berbagai penyakit. Karena itu, agar badan selalu sehat atau agar badan cepat sembuh, makanan yang kita makan harus diatur dengan baik.